Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Bibiro. Bertemu lagi dengan saya Fauzia Fitriani di Bincang-Bincang Rusmaga. Kali ini dengan konsep yang berbeda. Karena sedang diberlakukan PPKM darurat, jadi kita nggak bisa ketemu kayak biasanya, bincang-bincang dengan narasumber kayak biasanya. Tapi kali ini kita pakai, kita via online dulu. Kita nge-zoom dulu. Kayak gitu. Jadi hari ini kita bakal bincang-bincang sama narasumber yang luar biasa. Mbaknya ini lulusan dari SMA Negeri 3 Sukoharjo. Beliau sekarang sedang menapaki masa kuliah di Universitas 11 Maret. Oke, jadi kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Mbak Fatah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik nih. Lalu gimana? Alhamdulillah saya juga baik Mbak. Sedang sibuk kegiatan apa nih Mbak? Kalau saat ini kuliah kan alhamdulillah udah selesai, maksudnya ganti semester gitu. Mungkin itu ada beberapa organisasi sama kajian. Gitu. Ya, Masya Allah. Tetap ada kegiatan ya. Jadi hari ini kita bakal bincang-bincang mengenai peran penting orang tua, Mbak. Iya, jadi orang tua itu bermakna banget dalam hidup kita. Penting banget dalam hidup kita yang sudah besarin kita sampai sekarang ini. Nah, itu tapi banyak banget problem-problem saat ini di mana kita itu kurang menghormati orang tua. Nah, itu gimana menurut Mbak Fatah? Nah, ya mungkin yang dikatakan dulu tadi kayak beberapa ya anak itu yang kayak kurang tentang perintah berbakti kepada kedua orang tua kita sendiri gitu ya, apalagi yang di zaman online ini yang semuanya itu beralih dari mungkin kegiatan-kegiatan offline gitu ke online semuanya gitu, dan di rumah kegiatan kita kan sehari-hari di rumah gitu ya, udah kayak yang ya tiap hari buka HP dan lain-lain gitu ya. Dan kalau misalkan kita nggak bisa memanage ataupun mengontrol diri kita sendiri untuk aktivitas-aktivitas kita mungkin di rumah yang seharian buka HP dan lain-lain, nah itu ya itu sih mungkin bisa kayak merugikan diri kita sendiri gitu sih. Iya, itu karena saat ini kita masanya semua pakai online dan kita tidak bisa lepas dari itu, jadi ya ada kekurangannya juga ya Mbak ya. Nah, orang tua kan punya harapan besar sama kita ya Mbak ya. Kayak terlepas dari segala kekurangan yang kita miliki, mereka pasti bakal mendukung kita. Nah, itu gimana sih Mbak cara kita untuk bisa mewujudkan itu gitu? Harapan mereka kan pasti besar untuk kita. Nah, itu gimana Mbak? Nah, iya nih benar banget nih, bahwa setiap orang tua itu pasti kayak berimpian gitu ya, baik untuk anak-anaknya gitu ya. Nah, kalaupun misalnya orang tua pun itu penjahat gitu, pasti nggak mungkin gitu ya menginginkan anaknya jadi penjahat juga, pasti kayak bercita-cita agar anaknya tuh jadi anak yang sukses, anak yang baik gitu lah pokoknya. Nah, lalu gimana sih yang bisa kita lakuin buat kayak mewujudkan harapan besar orang tua kita? Nah, yang pertama tentunya kita paham dulu gitu ya, apa yang sekiranya orang tua kita harapkan untuk kita sebagai anaknya gitu. Dan tadi ya kayak yang Lulu bilang gitu, bahwa setiap orang tua itu pasti ingin harapan yang terbaik gitu bagi anak-anaknya. Entah itu hal di dunia ataupun di akhirat gitu ya. Misalnya ingin anaknya jadi anak yang pintar, anak yang rajin, kemudian sukses, kemudian berhasil di suatu
hal-hal gitu ya. Hal-hal yang sekiranya itu bisa mendukung untuk mencapai dan mewujudkan harapan orang tua kita gitu. Iya, Maksudnya kita nggak menyia-nyiakan kesempatan kita gitu ketika menjadi anak untuk misal berbakti dan bersungguh-sungguh untuk orang tua kita gitu. Nah, dengan apa? Nah itu bisa kita mulai dengan menjalankan peran kita saat ini dengan cara yang terbaik dengan bersungguh-sungguh gitu. Nah misalnya nih ketika kita saat ini lagi berada di fase pelajar gitu SMA. Nah iya, itu dengan sebaik mungkin. Maksudnya ya pelajar kan tugasnya belajar gitu, belajar kemudian uh, dengan sungguh-sungguh, maksudnya nggak nggak menyia-nyiakan waktu. Kemudian kalau misal ada tugas ya dikumpulkan tepat waktu, kemudian itu selama kita jadi pelajar. Nah, yang sehingga insya Allah nanti bisa menghasilkan hasil yang baik pula. Misalnya ketika kita udah bersungguh-sungguh untuk sekolah gitu, iya, kita mungkin bisa jadi anak yang pintar, kemudian uh, misal peringkat, berprestasi, atau nantinya lancar gitu dalam urusan sekolah, terus mendapat sekolah yang kita inginkan dan lain-lain itu ya. Nah itu kan kalau misal kita bisa bersungguh-sungguh, otomatis hasilnya baik dan juga salah satu hal yang bisa membahagiakan orang tua gitu kan. Nah, begitupun iya, seterusnya ketika peran kita berlanjut gitu, misal seorang mahasiswa dan lain, jadi kita harus bersungguh-sungguh gitu. Nah, tetapi jangan lupa di sini ya, jangan lupa jangan kita hanya unggul di bidang itu saja, di bidang prestasi, di bidang dunia saja gitu. Tetapi ada yang lebih penting gitu untuk kita bisa membahagiakan orang tua kita, yaitu ketika kita bisa membanggakan orang tua kita di akhirat nanti. Itu ya kayak yang lebih penting ya, karena tadi ya iya, kehidupan dunia ini kan emang sementara gitu. Dan kehidupan dunia ini merupakan ladang yang bisa kita persiapkan untuk kehidupan akhirat nanti. Kita harus bisa berusaha untuk berbakti solehah, berakhlak mulia, yang nantinya juga uh, bermanfaat gitu kepada orang tua kita di akhirat nanti. Nah, kayak ada contoh kisah gitu ya. Mungkin teman-teman di sini udah pernah mendengar gitu ya kisahnya Uwais Al-Qarni gitu, di mana dia itu seseorang yang taat beribadah, kemudian juga seorang yang begitu berbakti kepada orang tuanya, terutama pada saat itu adalah ibunya yang memang sedang lumpuh dan sudah tua. Nah, segala permintaan ibunya itu ia penuhi, kecuali ada yang belum nih, yaitu permintaan untuk ibadah haji. Ya dikarenakan hmm, pada waktu itu perjalanan ibadah haji itu sangat jauh dan kayak harus melewati gurun pasir yang panas, sedangkan Uwais Al-Qarni itu kehidupannya masih terbatas gitu ya, belum kayak iya, mampu mencukupi perbekalan, apalagi menyiapkan kendaraan gitu untuk ke sana. Nah, tetapi karena dengan keterbatasannya itu tidak menghalangi Uwais Al-Qarni ini untuk mengabulkan permintaan ibunya, sehingga Uwais Al-Qarni ini rela untuk menggendong ibunya untuk agar dapat pergi haji gitu ya. Jadi kayak Masya Allah banget gitu ya. Dengan iya, Masya adanya Allah. keterbatasan, ya, namun tidak menghalangi ketaatan kepada ibunya. Nah, nah itu sih mungkin. Masya Allah. Iya. Jadi seperti itu ya. Untuk supaya kita bisa membahagiakan mereka itu tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat seperti itu. Tapi di masa sekarang ini uh, banyak banget tekanan dari luar maupun tekanan dari dalam. Apalagi kalau anak pelajar itu banyak tugas, nah itu tekanan banget itu Mbak. Nah itu di saat-saat seperti itu kan masa-masanya nggak mood gitu, ngedown. Nah kalau Mbak Fatah itu, Mbak Fatah gimana mengatasinya ketika berada di saat-saat seperti itu Mbak? Kayak rasa malas gitu ya. Iya, Nah,
emang sih kayak rasa malas atau mood down itu kayak manusiawi gitu ya, dan hampir mungkin sebagian besar orang pernah merasakan ataupun sedang merasakan rasa malas ini gitu. Tetapi Iya, kalau misalkan rasa malas ini tuh nggak bisa kita kendalikan ataupun malah kita nyaman uh, di rasa malas ini, itu malah menjadi sesuatu yang bahaya gitu bagi kita, mungkin juga bagi kehidupan kita. Gitu. Nah, dan rasa malas ini ketika nggak bisa kita kendalikan ataupun kita nggak segera bangkit untuk menghilangkan, berusaha meminimalkan gitu ya. Nah, itu bahkan bisa menghambat kesuksesan kita ataupun bisa menghambat pencapaian-pencapaian atau target yang ingin kita capai selanjutnya. Nah, bisa iya, juga nih bener banget. rasa malas itu kayak menghambat rasa bakti kita terhadap orang tua. Misalnya, misal uh, orang tua kita lagi nyuruh sesuatu nih, nyuruh untuk melakukan sesuatu atau membantu pekerjaan rumah, nah terus kita malas, terus ya kita alasan 1, 2, bla 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 gitu ya. Nah itu kan berarti kita nggak segera memenuhi panggilan orang tua untuk membantu. Nah itu kan uh, apa ya, bukan adab gitu, bukan adab berbakti kepada Iya, kedua orang tua. Nah untuk itu kayak penting banget nih kita bisa bangkit dari rasa malas ini, dan bisa memanfaatkan kesempatan atau waktu yang ada. Nah, kayak salah satu motivasi yang mungkin bisa menampar kita semua gitu ya, itu dari Buya Hamka, bahwasanya salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak tubuh yang malas, di mana yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Gitu. Nah, iya, terus kalau untuk tips mengurangi rasa malas, mungkin ada beberapa ya. Yang pertama itu, kita bisa memperbaiki atau membuat pola hidup kita menjadi lebih teratur atau menjadi lebih baik gitu ya. Karena kalau misal hidup kita berantakan, maksudnya nggak ada target yang ingin dicapai, nah itu mungkin akan memperbesar rasa malas kita dan itu akan berdampak pada aktivitas lain gitu ya. Dan mungkin itu bisa menjadikan kita untuk menunda-nunda pekerjaan kita yang seharusnya udah bisa kita kerjakan dan udah bisa kita selesaikan. Nah, untuk langkahnya bisa nih kita membuat atau menyusun jadwal secara detail gitu. Jadi target atau aktivitas apa yang ingin kita lakuin pada hari itu bisa kita list gitu. Sehingga udah ada kayak tujuan gitu, hari ini mau ngapain aja, walaupun misalkan nanti targetnya belum terpenuhi, tapi kan udah ada beberapa poin yang terselesaikan pada hari itu gitu. Nah, iya, kemudian juga bisa juga nih kita belajar mengurangi aktivitas yang sekiranya kurang bermanfaat. Kan kalau misal kita langsung menghilangkan atau kurang bermanfaat itu sulit gitu ya, maka bisa nih kita kurangi sedikit ataupun kita alihkan ke hal-hal yang bermanfaat lainnya gitu. Nah, kemudian untuk yang kedua itu bisa dengan kita memotivasi diri kita sendiri menjadi lebih baik. Nah, emang kadang motivasi itu sulit didapat gitu ya, tapi insya Allah banyak iya bener. gitu, banyak motivasi yang bisa kita jadikan alasan untuk bangkit dari rasa malas. Nah, termasuk motivasi ini, motivasi untuk membahagiakan orang tua, kemudian motivasi untuk meraih impian agar bisa mewujudkan harapan dan mimpi orang tua. Nah, itu banyak banget ya bisa kita bangun dari diri kita sendiri. Dan yang ketiga, itu bisa sadar gitu bahwa Islam itu juga melarang sikap malas dan kayak menganjurkan untuk terus berproduktif dalam hal kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan gitu ya. Misal bisa kita lihat juga dari aktivis-aktivis dakwah gitu yang mungkin kayak sangat produktif gitu ya, walaupun misalkan nggak bisa berdakwah lewat langsung ataupun lewat offline gitu ya, tapi banyak gitu ya kreatifan dan banyak cara-cara lain yang bisa dilakukan seperti kayak membuat podcast ya lewat Iya, Instagram, lewat YouTube. Nah, kemudian juga ada kelas kajian dan lain-lain, dan juga kayak Rohis Maga ini ya kayak buat podcast yang bertujuan untuk dakwah online gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya bisa nih dengan kita mencari lingkungan dan teman yang mendukung gitu. Mencari teman yang
sekiranya bisa mengingatkan kita kepada kebaikan. Kalau misalnya kita udah males, yang bisa mengajak kita bangkit, kemudian melakukan hal-hal yang bermanfaat, yang bisa mendukung kita, kemudian merangkul kita dengan baik gitu. Kemudian juga bisa dengan kita memperbanyak ilmu ataupun dengan menuntut ilmu, sehingga ketika kita sudah memahami suatu ilmu, ketika kita sudah tahu bahwa kalau malas itu akan berdampak buruk, nah mungkin kita bisa sedikit untuk menghilangkan gitu. Karena kita udah tahu suatu hal itu dari segi kebaikan dan keburukannya. Sekiranya kalau itu berdampak buruk ya kita berusaha untuk menghilangkan, menjauhi, dan kalau misal itu suatu kegiatan yang berdampak baik ya kita berusaha untuk meningkatkan ataupun istiqomah gitu ya. Iya. Dan yang terakhir nih bisa dengan kita berdoa kepada Allah gitu. Karena kan Allah yang membalikkan hati gitu. Nah kita Iya. berdoa agar senantiasa dijauhkan dari sifat malas gitu dan juga berusaha. Itu sih kurang lebihnya. Jadi kita harus tetap berusaha untuk tetap produktif gitu walaupun di saat seperti ini dengan berbagai tekanan juga. Karena kalau kita produktif pun orang tua jadi senang juga ya Mbak ya. Ya Jadi betul. nambah bakti kita kepada orang tua kayak gitu. Dan juga jangan lupa doa itu tadi juga. Allah itu ya benar banget kalau Allah adalah yang membolak-balikkan hati. Jadi kita harus tetap berdoa sama Allah untuk meneguhkan hati kita biar tetap istiqomah. Iya, Masya Allah. Kematian itu pun bisa jadi pengingat kita juga ya Mbak ya, kalau kita harus tetap senantiasa untuk tetap produktif gitu, jangan males-malesan. Kalau kita lelah ya istirahat, terus kita bangkit lagi kayak gitu ya Mbak ya. Ya. Nah, Jadi kan jadi kan kematian itu kayak emang pengingat kita yang mungkin bisa dibilang ampuh gitu ya, karena ya kan kematian itu nggak memandang usia dan lain-lain, dan kayak merupakan yang akan terjadi kepada setiap manusia, sedangkan hidup di dunia ini kan cuma sementara. Jadi kayak mendorong kita untuk berlomba-lomba melakukan amal yang terbaik selama di dunia ini untuk kemudian bisa menjadikan amal penolong di akhirat nanti. Ya, Masya Allah. Ya, jadi kita harus bersyukur kalau misalnya orang tua kita masih di sisi kita, jadi kita masih bisa berbakti gitu, masih tetap ada sosok yang mendukung kita seperti itu. Nah, tapi di sisi lain juga ada saudara-saudara kita yang sudah meninggal orang tuanya. Nah, itu pasti mereka juga tetap mau berbakti kepada orang tua. Nah, itu gimana sih Mbak caranya supaya tetap bisa berbakti kepada mereka dan membuat mereka itu bahagia gitu loh Mbak? Nah, tetap ada gitu ya. Pertama kita ingat dulu nih hadis tentang amal yang tidak akan putus, bahwa anak Adam ketika meninggal dunia akan terputus amalnya kecuali ada 3. Udah tahu kan lu? Iya Mbak. Ya. Yang pertama itu sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak yang soleh. Nah, dan di sini anak yang soleh itu bagi orang tua itu akan terus mengalir di akhirat nanti gitu. Nah, gimana sih caranya ya? Jadi yang pertama ya kita harus mensolehkan diri kita gitu. Maksudnya kita harus menjadi anak yang tadi berbakti, kemudian taat pada perintah Allah, kemudian taat dan tunduk pada Rasulullah gitu. Sehingga gitu ya. Dan kesolehan anak nantinya itu akan dapat dibanggakan orang tua di hadapan Allah nanti. Selain itu juga menjadi syafaat bagi orang tua di akhirat nanti, dan doa-doa anak soleh itu nantinya akan sampai gitu kepada orang tua kita di akhirat nanti. Nah, kemudian nih atau kita bisa mengusahakan atau berusaha menjadi orang penghafal Al-Quran yang kemudian nantinya bisa memberikan mahkota dan kebaikan di akhirat juga. Nah, kemudian kita bisa tetap dengan bersilaturahmi kepada kerabat ataupun teman
baik orang tua kita, guna untuk tetap menyambung tali persaudaraan agar tetap baik gitu. Kemudian juga bisa dengan bersedekah atas nama orang tua kita, karena sedekah itu merupakan amal yang bisa menjadi tabungan di akhirat nanti, dan juga Iya. diharapkan bisa menjadi tabungan bagi orang tua di akhirat gitu. Kemudian yang keempat juga bisa nih dengan menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Karena apa? Karena ilmu yang telah diajarkan itu akan terus mengalir gitu. Untuk orang yang masih hidup ataupun yang telah tiada. Jadi mungkin bisa kita menyebarkan ilmu dari orang tua kita sehingga nantinya juga bisa mengalir pahala gitu ya. Masya Allah. Kemudian bisa dengan melunasi utang kedua orang tua kita gitu. Karena ketika orang tua kita punya utang dan kemudian meninggal, nah itu utangnya otomatis dilimpahkan ke anaknya gitu. Jadi udah menjadi tanggung jawab anaknya untuk melunasi orang tua, melunasi utang orang tua kita tadi, agar juga memudahkan dan melancarkan ataupun tidak memberatkan orang tua kita nanti di akhirat. Nah, yang terakhir mungkin bisa dengan menjaga nama baik orang tua kita, yaitu bisa dengan tetap merahasiakan aib dan juga tidak menjelek-jelekkan di depan orang lain, dan intinya itu kayak jangan sampai timbul fitnah-fitnah itu pada orang tua kita yang telah meninggal. Nah, itu tadi sih, jadi kayak intinya gitu ya, kita bisa menjadi anak yang soleh, kemudian dan itu semua juga bisa kita lakukan, kita tahu itu karena kita menuntut ilmu tadi gitu ya, kita mengkaji Islam. Nah, jadi bisa nih mulai sekarang mumpung kayak masih muda gitu ya, kita gunakan waktu untuk menambah ilmu, untuk mengkaji Islam yang sehingga ketika kita tahu ilmunya kita bisa mengamalkannya gitu. Dan kajian Islam itu luas gitu kan ya. Itu mungkin. Ya, Masya Allah. Jadi kita jadi tahu kalau benar-benar memang orang tua itu benar-benar dimuliakan dalam Islam. Nah, itu supaya, kita kan sebegitu mulianya orang tua dimuliakan dalam Islam, itu ada nggak sih Mbak yang bisa kita jadikan sebagai pendorong atau pegangan bahwasanya memuliakan, membahagiakan, terus merawat orang tua itu merupakan sesuatu yang penting. Nah, tentunya ada gitu ya, bukan sekedar motivasi atau dorongan, tetapi emang itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita berbakti kepada kedua orang tua kita gitu ya. Kalau kita lihat di Al-Quran itu cukup banyak sih ayat yang menjelaskan tentang kebaktian, perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Nah, salah satunya di Quran surah Al-Luqman ayat 14, yaitu kurang lebih artinya, beberapa artinya itu, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibu dan bapaknya. Nah, di sini berarti kan Allah telah memerintahkan umat manusia untuk agar selalu berbuat baik gitu ya. Dan itu kan perintah dari Allah, perintah dari Tuhan kita, yang otomatis kita sebagai hamba-Nya harus berusaha untuk selalu menaati aturan dan perintah Allah gitu ya, dan menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup gitu. Nah, kemudian juga banyak sih kayak adab ataupun perintah berbakti kepada kedua orang tua itu di hadis-hadis. Salah satunya Rasulullah SAW itu telah mengkabarkan mengenai dosa-dosa besar, dan yang paling dosa-dosa besar yang paling besar salah satunya itu adalah durhaka sama orang tua. Nah, tentunya kita nggak mau kan ya kayak berdosa, apalagi istilahnya nih membalas satu tarikan nafas saat ibu melahirkan, apalagi membalas jerih payah dan pengorbanan orang tua. Nah, kemudian itu tadi ya berarti kayak perintah gitu untuk kita harus tetap berupaya untuk berbakti memuliakan orang tua gitu. Dan bahkan ada kalimat nih,
perbaikilah dulu, rapihkanlah dulu kehidupan orang tua gitu ya. Perlakukanlah orang tua kita itu seperti raja, maka insya Allah rezeki atau kehidupan kita juga akan seperti raja gitu. Dan kebanyakan orang gitu kalau misal kerjaan, nah itu perlu dipertanyakan bahwa setelah dipertanyakan itu ternyata hubungan dengan orang tuanya itu kayak renggang gitu, kayak nggak komunikasi. Nah, untuk itu setelah meminta maaf dan memperbaiki hubungan orang tuanya, nah maka perlahan kehidupannya juga akan baik. Nah, jadi kayak berpengaruh sekali gitu ya, bagaimana kita kehidupan kita. Nah, kemudian juga tadi ya kita harus senantiasa meminta maaf kalau misalnya ada salah. Kemudian juga bisa kita meminta doa restu kepada orang tua kita, apalagi ibu gitu ya, yang doanya itu mustajab gitu ya dan terkabul. Iya. Seperti kisahnya seorang Imam Masjidil Haram yang sekaligus hafiz Quran gitu yang bernama Syekh Abdurrahman As-Sudais, di mana saat kecil itu pernah berbuat nakal sehingga menyebabkan ibunya itu marah dan kesal gitu. Nah, tetapi yang keluar dari mulut ibunya itu bukan kayak ngebentak ataupun perkataan yang kurang enak didengar gitu ya, tetapi ibunya berkata, "Pergilah, semoga suatu saat nanti kamu bisa menjadi imam Masjidil Haram." Dan Masya Allah perkataan ibunya itu benar-benar terjadi gitu ya. Dan ini tuh membuktikan bahwa harus berhati-hati dalam berkata, dan apalagi perkataan seorang ibu itu yang memang terkabul. Benar-benar mustajab ya, Mbak. Iya. Nah, terus kemudian kita niatkan gitu ketika kita berbakti kepada kedua orang tua untuk mencari ridhonya orang tua, sehingga orang tua pun ridho terhadap kita. Dan mungkin ini yang terakhir gitu ya, bahwa surga itu memiliki beberapa pintu, dan salah satu pintunya itu adalah pintu birrul walidain gitu. Dan dari hadis Rasulullah, bahwa Rasulullah SAW itu bersabda, orang tua itu adalah pintu surga paling tengah. Kalian bisa sia-siakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya. Dan itu sih, semoga kita semua menjadi orang yang termasuk untuk menjaga pintu itu, menjaga rasa berbakti kepada kedua orang tua gitu ya, dengan banyak cara gitu ya. Bisa dengan ya tadi berbuat baik, memuliakan, kemudian juga memiliki adab kepada kedua orang tua, seperti kayak kalau berkata itu harus dengan sopan, jangan membentak, kemudian bersikap tawadhu kepada orang tua dan penuh kasih sayang, tidak meninggikan suara ketika berbicara, kemudian membantu urusan-urusan orang tua, dan lainnya masih banyak hal-hal yang baik, baik yang bisa kita lakukan. Iya, jadi seperti itu ya, betapa mulianya orang tua. Jadi kita jangan sampai lelah untuk berbakti kepada orang tua. Allah itu ada pada diri orang tua. Untuk teman-teman jangan sampai lelah ya, karena orang tua yang sangat penting bagi kita. Sebelum YouTube ini ada apa nih? Iya. Bibiro meraih ilmu berguna dengan kita bilang sama-sama ya, Mbak? Yuk. Bibiro meraih ilmu berguna dengan podcast Rosmaga. Oke, Masya Allah. Terima kasih, Mbak. Terima kasih kalau kepada teman-teman yang sudah menyaksikan. Terima kasih kepada Mbak Fatah. Kalau ada saran, kritik, ataupun masukan, silahkan kirim ke IG Rosmaga. Jadi gitu teman-teman, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.